Shalom. Saya yakin semua kita saat ini ada dalam keadaan baik. Kenapa saya bisa begitu yakin Bapak Ibu Saudara? Karena kita punya Bapa yang sangat amat baik. Itu sebabnya saya ingat ketika di awal-awal saya baru mulai pelayanan Bapak Ibu Saudara. Saat itu saya diundang melayani di Manado. Pada waktu saya dijemput di airport, lalu salah satu dari panitia itu tanya sama saya, "Pak, sudah pernah ke Bunaken belum?" Bapak Ibu Saudara tahu Bunaken? Taman laut yang begitu indah yang ada di Manado. Lalu saya katakan, boro-boro ke Bunaken Pak, ke Manado aja baru kali ini. Kemudian dia tanya sama saya, boleh nggak tiketnya diundur 1 hari? Sebab kalau ke Manado, tidak ke Bunaken namanya belum ke Manado. Lalu saya katakan, wah kalau tiketnya bisa diundur 1 hari, puji Tuhan. Saya mau lihat Bunaken itu seperti apa. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setelah malam harinya pelayanan, besok pagi-pagi saya dijemput dari kamar hotel, lalu dengan speedboat kami ke tengah-tengah lautan. Lalu dengan kacamata menyelam yang besar itu Bapak Ibu Saudara, kami mulai menyelam ke dasar laut. Dan pada waktu saya menyelam ke dasar laut, saat itu saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu saya menyelam ke dasar laut? Pada waktu saya melihat karang-karang yang begitu indah, ikan-ikan yang berwarna-warni luar biasa, saya bertanya sama Tuhan begini, Tuhan, ini kan di dasar laut. Siapa yang liatin? Namun demikian pun kau dadani begitu luar biasa. Engkau warnai begitu sempurna. Dan saat itu di dasar laut Bapak Ibu Saudara, saya nangis senangis-nangisnya. Ketika Tuhan menyadarkan kepada saya, kalau karang-karang di dasar laut saja, ikan-ikan di dasar laut saja, Tuhan dadani begitu luar biasa. Tidakkah Dia akan terlebih lagi mendadani hidup setiap kita yang disebut sebagai anak-anaknya, biji matanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
hidup kami. Ini kehendak kami Bapa. Kami letakkan di mesbah-Mu. Jadilah mari dengan segala hormat sekali lagi kita mau angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Letakkan hak atas masa depan kita di dalam tangan-Nya. Sebab Dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Selama-lamanya hanya Engkau-lah Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya. Bantu setiap kami Bapa untuk bisa mempercayai Engkau lebih dari hari yang kemarin. Bantu setiap kami untuk kami boleh mempercayai setiap pintu yang sedang Kau buka bagi kami hari ini. Namun bantu juga setiap kami Bapa untuk kami boleh menghormati setiap pintu yang sedang Kau tutup bagi kami. Sebab kami sadar ya Tuhan, orang yang berjalan dia tidak berkuasa untuk menetapkan satu pun langkah dalam hidupnya. Sebab hanya Engkau yang tahu setiap jalan-jalannya. Dan jalan-jalan-Mu itu sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kita sudah sering kali mendengar tentang janji dan jaminan Tuhan atas hidup kita Bapak Ibu Saudara. Namun tetap harus kita hadapi kesulitan demi kesulitan yang ada di depan kita. Dan setiap kali kita sedang menghadapi begitu banyak kesulitan dalam hidup ini. Berapa banyak sering kali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan saya punya masalah yang besar. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kira-kira perasaan Tuhan ketika Dia mendengar kita berkata demikian? Sebab pada waktu kita berkata demikian kepada Tuhan, itu sama saja kita sedang mengecilkan kuasa Tuhan atas hidup kita. Yang pada kenyataannya kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada. Dan bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Semuanya mungkin bagi Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita sedang dihadapkan dengan permasalahan, kita cuma punya dua pilihan. Percaya kepada janji Tuhan atau percaya kepada kenyataan yang ada. Yang kedua, percaya kepada kuasa Tuhan atau percaya kepada keterbatasan kita. Rasanya saya tidak akan pernah mampu, rasanya saya tidak mungkin bisa bertahan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya kepada janji dan kuasa Tuhan, maka percayalah, breakthrough, percepatan itu pasti akan terjadi dalam hidup setiap kita. Terobosan akan terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan tidak minta banyak dari setiap kita. Tuhan cuma minta satu, apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun jangan pernah lepas kepercayaan kita. Sebab hanya itu jalan satu-satunya untuk Dia dapat jadi penolong dalam hidup kita. Sebab ketika kita sudah tidak percaya, maka Tuhan pun tidak bisa buat apa-apa. Karena segala sesuatu dalam hidup ini boleh terjadi hanya oleh karena iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita, di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, mari sekali lagi sama-sama kita mau menyatakan pengakuan iman percaya kita. Dengan bersama-sama kita berkata, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai
Sekali lagi dengan bangkit berdiri katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Kami percaya Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi dengan iman, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat jagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan iman katakan, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Itu sebabnya ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti ku takkan pernah menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami